Shalom untuk semuanya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, temanya adalah doa yang tak kunjung henti. Doa yang tak kunjung henti. Lalu saya mencoba untuk berpikir, Tuhan, saya harus memberikan apa untuk berbicara dengan doa yang tak kunjung henti ini. Dan akhirnya saya memutuskan saya tidak akan membahas doanya. Tetapi saya lebih tertarik berbicara mengenai doa sebagai tindakan manusia untuk menjadi lebih intim dengan Allah. Nah, ini yang lebih penting. Jadi doa adalah memelihara intimitas manusia dengan Tuhan. Jadi doa, hasrat doa itu adalah panggilan dari Allah. Hasrat doa ini panggilan yang harus ditanggapi oleh manusia, oleh setiap makhluk hidup. Karena orang berdoa itu dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motivasi. Ada orang berdoa pada saat dia ketakutan. Kemarin ada orang yang bercerita bagaimana dia mau ditangkap, mau dikejar-kejar mobilnya, lalu akhirnya dia mengajak anak-anaknya berdoa, Salam Maria. Dan akhirnya mereka tidak terkejar oleh perampok. Ada orang yang berdoa pada saat menatap seluruh alam semesta yang indah, mereka langsung memuji Tuhan. Ada orang juga yang berdoa, terpanggil untuk berdoa pada saat ia melihat pasangan hidupnya terkapar sakit. Ia berdoa. Jadi doa itu mau menunjukkan pada kita manusia berelasi, berhubungan dengan Allah. Jadi kalau orang itu hanya puas mendengarkan firman, senang gitu ya. Kan seringkali orang-orang itu senang sekali mendengarkan. Dan waktu mendengarkan mantuk-mantuk, do you know mantuk-mantuk itu ya tunduk-tunduk seperti mendengarkan, oh ya betul. Tidak cukup. Jadi orang tidak hanya mendengarkan tetapi juga dituntut untuk melakukan. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan kalau kita tidak pernah datang pada Yesus? Dan kalau ada orang yang berkata, seorang anak-anak seringkali kalau dalam rumah itu, Romo gimana sih kalau kita ingin mendengarkan suara Tuhan itu caranya bagaimana Romo? Kata saya, Tuhan tidak akan datang pada kamu nak dan ngomong. Karena kalau Tuhan datang dan ngomong kepada kamu, kamu kaget mati nanti. Orang para nabi saja kalau mendengarkan Tuhan bertemu Allah langsung menutupi wajah mereka. Mereka tidak layak. Lalu gimana kita bisa mendengarkan suara Allah? Ya kita hanya bisa mendengarkan suara Allah kalau kita berani datang dan membuka firman Allah. Kita hanya bisa mendengarkan firman Allah dari sini. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan, lewat firman Allah. Maka seseorang yang mau hidup sungguh di dalam hidup beriman yang baik dan benar adalah orang yang tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Adalah orang yang hidupnya di dalam firman Tuhan. Saya menarik sekali bahwa waktu kuliah ada 2 kitab suci yang harus kita punyai. Satu kitab suci yang rusak, yang dicoret-coret, karena kitab suci itu harus ditandai supaya kita berpikir membaca kitab suci ini kenapa kok Yesus seperti ini, kok dibandingkan, wah itu udah kotor sekali. Dan kitab suci yang lain haruslah kitab suci yang putih, kata dosen. Kenapa? Kitab suci yang putih itu adalah kitab suci yang kita pakai untuk doa. Jadi firman Allah ini adalah doa. Jadi jangan mau dimengerti secara tuntas kita mengerti firman Allah. Nggak mungkin. Ini Allah yang berfirman. Tidak level kita mengerti Tuhan.
Itu bukan berarti kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Bukan. Beriman pun harus kritis. Gitu ya. Karena kalau kita beriman tidak kritis, asal nerima saja, nanti iman kita akan menjadi sebuah iman yang fanatik tanpa mengerti apapun. Nerima saja, gitu ya. Seolah-olah apa yang dikatakan oleh Romo itu pasti benar. Nah, belum tentu, gitu ya. Kenapa? Karena kita pun harus mendengar sendiri apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kalau tadi Yesus itu mengajarkan kita untuk datang, mendengarkan, dan melakukan firman Allah, lalu bagaimana hidup Yesus sendiri dalam kerangka intimitas dengan Tuhan? Jadi, kita harus melihat hidup Yesus sebagai manusia, bagaimana dia intim dengan Allah. Jadi, Yesus itu punya tugas di dalam hidup dia. Yesus itu datang ke dunia bukan hanya datang begitu saja, tetapi dia membawa tugas dari Allah, dari Bapanya. Dan ingat, setiap manusia pun datang ke dunia mempunyai tujuan hidup, arah kehidupan. Dan tujuan hidup, arah kehidupan, misi hidup kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Jadi kalau Anda seorang suami berkeluarga dengan seorang istri, misi hidup Anda, tujuan hidup Anda ada di dalam keluarga Anda. Di dalam keluarga Anda. Jangan cari misi hidup di luar keluarga Anda. Jadi misi hidup, tugas hidup itu ada di dalam panggilan hidup Anda. Sama seperti saya sebagai seorang imam. Hidup, tugas, misi dari seorang imam ada di dalam panggilannya. Jadi panggilan hidup seorang imam pertama-tama dan yang utama adalah apa? Harus intim dengan Tuhan. Maka seorang imam tidak pernah boleh meninggalkan doa pribadi. Doa pribadi. Jadi kalau seorang imam hanya puas dengan misa saja, maka seluruh pelayanan ekaristinya akan menjadi sebuah kekeringan, kehambaran. Tidak akan ada kehangatan dalam hidup dia. Tidak akan ada kekuatan yang bisa dia pegang. Jadi kalau kita melepaskan tugas utama kita, misi hidup kita, maka kita akan mengalami kekosongan. Jujur saja, melayani umat itu tidak mudah. Tidak mudah. Setelah saya tugas 25 tahun di rumah retret, saya sekarang harus bertugas di paroki susah. Setiap umat punya tuntutan kepada imamnya masing-masing. Pada saat saya datang, umat langsung mengeluhkan pastor yang ada, yang hidup dengan saya. Aduh, langsung sedih saya. Susah rupanya jadi pastor ini ya. Susah jadi seorang pastor yang bisa memuaskan umat. Susah jadi pastor yang bisa menyenangkan umat. Dan untungnya, tugas seorang imam bukan menyenangkan umat. Untungnya. Tugas seorang imam adalah apa? Adalah dekat dengan Allah. Mencari kekuatan dari Tuhan, bukan dari umat. Syukur pada Allah. Jadi pada saat saya kembali ke misi saya, tugas saya adalah mencari kekuatan dari Tuhan. Saya sukacita. Umat ada yang tidak suka, ada yang komentar, Romo ini kalau khotbah nyebelin ya. Syukur pada Allah. Jadi berkurang fans saya. Saya kalau berkurang yang senang pada saya itu berarti tugas saya berkurang. Jadi saya tidak dimintai. Jadi pada minta kepada pastor lain, syukur pada Allah.
Saya tidak pernah tersinggung kalau ada satu pastor, saya umatnya pastor, tetapi saya minta nanti perkawinannya diberkatinya bukan dengan pastor kok, dengan pastor yang lain. Syukur pada Allah. Nggak apa-apa, wong tugas dikurangi kok, nggak seneng gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa seorang imam tidak pernah boleh mencari sukacita di dalam umat, harus di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan seorang bapak? Sama, para bapak Anda tidak boleh mencari sukacita di dalam hobi Anda. Anda tidak pernah boleh mencari sukacita di dalam pelayanan Anda. Anda harus mencari sukacita di tengah keluarga Anda. Pandanglah pasangan Anda yang sudah tidak cantik lagi. Nggak apa-apa. Dia tidak cantik karena hidup dengan Anda. Coba kalau dia tidak hidup dengan Anda, dia makin segar. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa sukacita itu sekali lagi ada di tengah keluarga. Karena apa? Misi hidup kita adalah di dalam keluarga kita. Jadi Allah itu ditemukan pertama-tama di mana? Di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Saya adalah orang yang sangat senang sekali hidup dalam keluarga. Memang betul kisah-kisah hidup saya adalah kisah hidup yang pernah terluka di dalam keluarga. Betul. Tetapi saya pun mendapatkan teladan yang indah di dalam keluarga. Saya bisa melihat bagaimana sosok ayah yang selalu pulang kerja langsung ke rumah. Saya bisa melihat bagaimana sosok ibu. Ibu waktu sakit dia akan duduk di depan. Nunggu bapak pulang dari pelayanan. Jadi saya ingat waktu ibu sakit, saya berkata malam-malam saya mengunjungi ibu dan bapak sedang pelayanan. Saya berkata, Bu, dingin di luar, ayo masuk. Dan ibu berkata, enggak dingin kok, biasa aja. Sampai akhirnya bapak pulang, bapak itu senyum, Bu, sedang apa? Duduk di luar, ngadem. Oh ya, gitu ya. Lalu bapak masuk, lalu ibu tuh berkata, kok, dia panggil saya namanya, kok dingin ya di luar ya? Kata saya, kalau pasangannya sudah datang langsung dingin, kata saya. Jadi apa yang mau saya katakan? Rupanya saya melihat ada sebuah kerinduan ibu untuk selalu bertemu ayah. Dan ada sebuah kerinduan ayah untuk selalu bersama ibu. Itu tugas misi utama dari sebuah perkawinan. Jadi Yesus pun punya misi utama di dalam hidup dia. Jadi kalau kita punya misi hidup, kalau kita punya tugas kehidupan, kehidupan kita harus ditata sesuai dengan misi kita, sesuai dengan tujuan hidup kita. Maka tujuan hidup Yesus tadi diwarnai dengan hidup yang seperti apa? Dia punya hidup yang mati raganya kuat. Bagaimana mati raganya Yesus ditunjukkan dengan waktu Yesus sebelum diutus mewartakan, setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus 30 hari, 30 malam berpuasa. Mati raga. Dan tidak hanya mati raga, hidup Yesus pun diwarnai dengan doa yang ketat. Doa yang ketat diperlihatkan dalam Injil Lukas bab 6 ayat 12. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan yang terakhir, Yesus menyangkal diri. Artinya apa? Bahwa Yesus tidak pernah menerima kekuasaan yang diberikan oleh manusia.
Maka dalam Injil Markus bab 1 ayat 7 dikatakan, waktu menemukan Yesus, orang-orang berkata, Yesus, semua orang mencari engkau. Mari kita pergi. Dan Yesus berkata, tidak, saya harus pergi ke tempat lain. Karena di sana pun aku akan memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Jadi waktu Yesus ditawari kekuasaan, hormat, dia menyangkal dirinya. Maka yang kedua, intimasi dengan Allah diwarnai dengan apa? Dengan arah hidup yang jelas. Harus ada mati raga, doa yang ketat, dan menyangkal diri. Saya mau menyatukan antara mati raga dan menyangkal diri. Jadi kalau kita punya misi, saya itu harus hidup, pilihan hidup saya harus sesuai dengan misi saya. Saya tadi sebelum memulai persekutuan doa, Pastor masih naik moge. Saya menyangkal diri, saya sudah tidak naik moge lagi. Saya naik motor biasa. Kenapa Pastor? Ya karena sudah tidak kuat lagi. Saya mau mengatakan apa? Memang asik, memang menyenangkan, tapi saya harus menyangkal diri. Cukup banyak orang yang tidak melihat pastor kurang, banyak orang yang mengatakan pastor kurang sesuai dengan pastor. Oke, saya mendengarkan. Saya mendengarkan umat. Jangan sampai hidup seorang imam menjadi batu sandungan bagi umat. Jadi hidup bermati raga menyangkal diri. Sesuatu yang menyenangkan saya tidak boleh selalu saya cari. Itu menyangkal diri. Jadi sama. Kalau sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ibu pun tahu misinya apa adalah hidup di dalam keluarga, maka harus ada penyangkalan diri. Mati raga. Nanti di belakang akan saya ulas lagi sedikit tentang penyangkalan diri ini. Jadi kita pun tidak pernah boleh menyerahkan hidup kita pada nasib hidup kita. No nasib, tidak ada nasib. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Maka Yesus pun dalam kehidupannya, dalam memanggul salibnya, dia sungguh bertanggung jawab. Dikatakan dalam Injil Lukas, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi di dalam kehidupan yang Yesus terima, Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dengan rela, dengan ikhlas. Kerelaan, keikhlasan ini membuat kehidupan tidak berat. Karena kalau hidup ini menjadi nasibnya kayak gini, menjadi berat sekali. Saya ingin memberikan kesaksian dari seorang aktivis persekutuan doa yang sungguh sangat mengagumkan bagi saya. Saya pernah memberi kesaksian di YouTube juga tentang orang ini. Orang ini saya kenal beberapa tahun yang lalu, dan dia masih single, seorang wanita. Lalu dia mengatakan bahwa pada tahun 2020 ini dia akan menikah. Kemudian pada saat mendekati di pertengahan tahun 2020, kalau tidak salah pada saat sedang pandemi, saya tanya pada perempuan itu, "Hey, kamu jadi nikah ke tahun ini?" "Romo, saya tidak jadi nikah, batal Romo, diundur." "Loh, kenapa? Karena pandemi?" "Bukan Romo. Seluruh tabungan yang saya pakai untuk nikah, saya pakai untuk keluarga saya." Lalu saya tanya, "Memangnya kenapa keluarga kamu?" "Romo, mama saya dan beberapa adik saya kena COVID-19 dan mereka harus dirawat. Mereka butuh biaya. Dan saya berikan semua biaya yang sudah saya tabung untuk mereka.
Dan beberapa di antara mereka, kalau tidak salah adiknya, meninggal dunia juga akhirnya. Lalu saya tanya kepada dia, kamu merasa berat? Kamu merasa sedih? Lalu dia mengatakan apa? Enggak, Romo. Saya ikhlas. Saya rela. Ini. Keikhlasan. Keikhlasan ini adalah apa? Tanggung jawab. Saya melakukan ini bukan ini nasib saya. Enggak. Dia tidak mengatakan ini nasib. Nasib itu berarti apa? Dikasih. Nyoh, ambil. Nyoh, terima. Itu nasib. Kalau tanggung jawab itu apa? Saya ambil salib ini. Saya pegang salib ini. Jadi kalau nasib itu pasif. Pasif. Tetapi kalau pasrah, rela, ikhlas, itu aktif. Dan Yesus melakukan kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Warna keempat yang diperlihatkan oleh Yesus adalah intimasi dengan Tuhan diperlihatkan dengan apa? Hidupnya berpusat pada hati. Maka kita harus belajar apa supaya kita bertahan menjadi orang yang bisa melihat penderitaan secara positif? Kita harus melatih hidup kita dalam hidup latihan rohani. Latihan rohani ajer kontra. Melakukan yang sebaliknya. Jadi supaya kita latihan menderita. Mati raga itu kan latihan menderita. Jadi supaya kita biasa melihat penderitaan itu dengan mudah, dengan positif, maka kita harus melakukan ajer kontra. Apa itu ajer kontra? Melakukan yang sebaliknya. Misal, saya itu sebetulnya nggak mau menyapa suami saya. Karena dia diam-diam bohong pada saya. Saya inginnya marah pada dia. Saya ingin memaki dia. Tetapi pada saat saya melihat dia, saya justru keinginan saya untuk memaki, memarahi suami saya balik dengan senyum. Saya balik mencintai dia. Saya balik mengasihi dia. Mungkin Anda bertanya, pastor pengkhianat kok dicintai? Pengkhianat kok disayangi? Namanya latihan rohani kok. Jadi latihan rohani itu bukan semata-mata untuk pertobatan orang lain. Bukan. Latihan rohani itu untuk pertobatan kita. Untuk kebaikan kita. Terbalik. Saya ingat suatu saat teman saya sepasturan ini, karena tahu saya mau ke Bandung, dia itu suka sekali di Ibu Haji Ciganea itu ada bulung marlon. Malon itu manuk londo. Dia hobi sekali makan itu. Lalu dia pada saat saya mau pergi dia mengatakan, kok oleh-oleh ya, malon ya. Oleh-oleh 2 aja cukup. Tapi kalau dikasih 4 juga itu lebih bagus, kata dia. Saya mengatakan, enggak mau. Karena apa? Kalau pastor itu nitip, enggak pernah ngasih ciennya. Enggak pernah ngasih duitnya. Mereka maunya nerima bersih aja. Terus saya mengatakan, enggak mau. Kata saya, enggak ada oleh-oleh. Lalu saya pergi ke Bandung. Pada saat saya pulang, tiba-tiba di kilometer 70 sekian, saya lupa, mobil saya overheat. Saya akhirnya masuk ke tempat peristirahatan dan percis berhenti di depan restoran Ibu Haji Ciganea. Lalu saya berhenti, buset, kata saya harus beli juga akhirnya. Akhirnya saya beli manuk londo itu. Saya mau beli 2 untuk dia. Enggak, jangan 2. 6 sekalian untuk dia. Saya kasihin. Saya inginnya beli 2, saya jadi beli 6. Itu mati raga. Itu ajar kontra. Saya tidak mau menyenangkan teman saya. Malah justru sebaliknya. Saya mau melakukan sesuatu supaya dia senang. Hal yang lain adalah apa? Jadikan intimasi dengan Tuhan harus diperlihatkan
Melalui apa? Melalui kehidupan yang berpusat pada hati. Pada hati. Jadi dengarkan hati nurani Anda, saudaraku yang terkasih. Rasanya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan yang harus kita tapaki dengan doa. Doa membuat kita menjadi seorang pribadi yang dituntut untuk menjadi lebih baik. Di dalam doa, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Kuatkanlah hatimu, percaya Dia tak tinggalkan. Saudaraku, kalau kita berani berdoa, maka kita harus berani dituntut untuk lebih menjadi anak Allah yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik. Kami memuji, menyembah, memuliakan Dikau di dalam lantunan doa-doa dan pujian-pujian kami malam hari ini. Firman-Mu telah terserap di dalam hati kami. Kami tidak mau menjadi murid-murid yang hanya berseru Tuhan, Tuhan. Kami mau datang, mendengarkan, dan melakukan apa yang Kau mau bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penderitaan yang boleh kami terima sebagai tanda cinta dari-Mu. Kami percaya di saat kami berani menanggung salib kehidupan kami, cinta-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu semakin melimpah atas diri kami. Maka Bapa yang Maha Rahim, ulurkanlah rahmat kasih-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu. Jauhkan anak-anak-Mu dari setiap penderitaan, kejahatan, malapetaka, penyakit, dan kemiskinan. Semoga uluran kasih-Mu di surga selalu tercurah atas putra-putri-Mu yang setia mendengarkan, datang, dan melakukan firman. Berkat Allah melimpah atas Anda dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.